dalam penerapan pelaksanaan laporan polisi, saya melihat di sini ada proses yang menurut saya terlalu cepat. Jadi proses bagaimana laporan itu dilaporkan pada tanggal 29 Desember, tapi besoknya sudah terbit surat perintah penyelidikan. Nah, ini juga kalau memang ini pelayanannya sama kepada masyarakat yang lain, sementara kita tahu banyak masyarakat itu yang lapor sudah sampai 1 atau 2 bulan bahkan surat perintah penyelidikannya belum turun. Ini menjadi sorotan menurut saya, karena bagaimana proses itu bisa berjalan cepat atas adanya laporan dari seorang developer atau pengembang. Lalu seharusnya sebagai seorang polisi di bagian SPKT, di sana adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, harusnya melakukan analisa masalah lebih dalam, terutama terkait dengan penerapan pasal 335 ya. Pasal 335 itu adalah menurut saya pasal karet, perbuatan tidak menyenangkan, yang sebenarnya pasal itu sudah dicabut di KUHP, terutama dengan KUHP yang baru sekarang yang sudah disahkan oleh DPR. Harus ada unsur kekerasan di pasal 335. Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bagaimana Polresta Sidoarjo, Polresta itu lebih satu tingkat di atas Polres, bisa menerima laporan 335 terhadap 5 orang warga masyarakat atas laporan salah satu pengembang. Ini menjadi menurut saya cukup perlu dipelajari dan dikaji lebih dalam. Tentunya kami juga perlu konfrontir dari pihak Humas Polres, karena ini harus sejalan dengan prinsip dari kepolisian yang presisi. Tentunya di sana harus akuntabel dan proses itu harus berjalan sesuai dengan koridor KUHP, aturan hukum, dan proses pelaksanaan penyelidikan. Langkah awal ini apa? Langkah awal tentunya karena proses lidik ini tetap berjalan, saya saat menerima kuasa dari warga, saya akan berjalan mengikuti proses lidik, tapi saya juga akan melakukan audiensi tentunya nanti dengan Kapolres, bagaimana laporan ini bisa terbit, karena menurut saya ini cukup aneh menurut pandangan saya. Dan memang polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat, tapi pada kenyataannya di lapangan banyak laporan dari masyarakat yang ditolak. Nah, ini kan laporan dari salah satu pengembang diterima dengan unsur pasal 335, ini cukup unik. Ya Pak Dimas, mungkin Pak Dimas kan kedepannya mau gabung sama pengacara warga, mungkin ada tuntutan balik kepada PT tersebut Pak? Ya, tentunya nanti dalam proses pemeriksaan di gugatan perdata kami diberikan hak untuk melakukan eksepsi terhadap gugatan yang dilakukan. Tentu saja nanti kita akan melakukan eksepsi, karena sebenarnya yang dirugikan dalam suatu proyek itu tentunya adalah masyarakat sekitar. Karena yang dikedepankan dalam suatu proyek pembangunan, apakah itu pemerintah ataupun swasta, dan proses pembangunan perumahan atau fasilitas-fasilitas lain, harus mengedepankan kepentingan daripada warga-warga yang terdampak, bukan kepentingan dari orang yang membangun itu dulu. Dugaan konspirasi, Pak Dimas. Tadi dalam proses gugatan itu saya melihat ada komunikasi yang intens antara pemerintah desa, dari kepala desa dengan pihak pengembang, di mana komunikasi yang intens ini tidak dijalin juga komunikasi yang intens antara kepala desa dengan warga. Di sini yang menjadi catatan saya yang nanti akan saya telusuri lebih jauh. Memang jika ada unsur-unsur penyalahgunaan wewenang atau unsur-unsur yang merugikan masyarakat ataupun negara, tentu kami juga siap untuk melakukan itu. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk menuntut balik ya Pak? Ya, melakukan langkah hukum terhadap pemerintah. Memang kalau dari pemerintah desa ditemukan ada dugaan-dugaan, kami pasti akan melakukan laporan atau tindakan secara hukum terhadap pengembang, terhadap hal-hal yang sudah terjadi seperti banjir, penutupan akses jalan desa, dan proyek pekerjaan yang mengganggu kepentingan masyarakat. Tentu kami juga siap untuk melakukan tindakan balik terhadap pengembang tersebut. Iya, terima kasih Pak Dimas. Lengkap.